Peringatan Orang Kudus tanggal 5 Januari, Santo Simeon Stylites. Santo Simeon Stylites tua adalah seorang pertapa suci yang hidup bertapa selama 47 tahun di atas sebuah pilar di dekat kota Aleppo, Suriah. Ia disebut sebagai Santo Simeon Stylites tua untuk membedakan dengan Santo Simeon Stylites muda. Simeon Stylites III dan Santo Simeon Stylites Lesbos, para penerusnya yang meniru pola hidup yang ia jalani. Dalam bahasa Yunani, Stylites berarti pilar. Simeon Stylites tua lahir di Sisilia dekat Suriah tahun 390. Ayahnya seorang gembala miskin dan ia pun sejak kecil sudah terbiasa membantu ayahnya menggembalakan ternak di daerah pinggiran kota Syria. Ketika menanjak remaja kira-kira tahun 402, ia bergabung dengan sebuah komunitas pertapa di sebuah biara yang letaknya tidak jauh dari kampung halamannya. Walau masih muda, namun ia adalah seorang biarawan yang sangat tangguh. Ia tidak pernah merasa berat dengan pola hidup asketis yang dijalani para biarawan. Ia bahkan menjalankan pola hidup asketis yang lebih keras dan lebih berat daripada yang dipraktikkan oleh rekan-rekannya. Karena praktek pertapaannya yang tampak sangat keras itu, pemimpin biara memutuskan untuk mengeluarkannya dari biara tersebut. Keputusan ini dimaksudkan agar para biarawan yang lain tidak terpengaruh oleh praktek hidup asketis yang dijalankan Simeon. Simeon meninggalkan biara pertapaan dan pergi ke sebuah biara lain yang terletak di kaki gunung Telanise. Selama 3 tahun ia memutuskan pindah ke puncak gunung. Di sana tahun 423 ia mendirikan sederetan tiang pilar yang tinggi dan hidup bertapa di atas tiang-tiang tersebut. Ia tidak pernah lagi turun dari pilar setinggi lebih dari 50 kaki dan kembali menjalani pola hidup asketis yang sangat keras dalam doa dan keheningan sampai pada hari kematiannya. Kesucian hidupnya membuat banyak orang yang datang padanya untuk meminta bimbingan rohani dan mendengarkan khotbah serta pengajarannya. Kaisar Theodosius II dan istrinya Ratu Aelia Eudosia sangat menghormati pertapa suci ini dan kerap meminta nasihatnya. Penerus mereka, Kaisar Leo I, dilaporkan menaruh hormat kepada surat yang dikirimkan pertapa suci ini yang isinya menyatakan dukungan Simeon atas keputusan Konsili Kalkedon. Nama Santo Simeon menjadi begitu terkenal dan berpengaruh sehingga otoritas gereja pernah mengirimkan sebuah delegasi padanya. Delegasi tersebut atas nama gereja meminta agar ia turun dari pilar pertapaannya sebagai tanda kesetiaan. Namun ketika ia bergegas hendak turun ke tanah, permintaan itu ditarik kembali. Delegasi tersebut kembali dengan kesan bahwa Simeon adalah seorang abdi gereja yang setia. Patriark Dominos II dari Antioquia pernah menyempatkan diri untuk mengunjungi pertapa suci ini dan merayakan misa bersama di atas pilar pertapaannya. Ketika Simeon sakit, Kaisar Theodosius mengirimkan dokter kerajaan bersama 3 orang uskup untuk meminta agar Simeon bersedia turun dan membiarkan dirinya diobati. Namun Simeon lebih suka menyerahkan kesehatannya ke dalam tangan Tuhan dan tak lama kemudian ia sembuh. Semakin hari semakin banyak umat yang datang mengunjunginya. Kaisar lalu membangun tembok di sekeliling pilar pertapaannya agar mencegah kerumunan orang-orang yang datang, tidak berada terlalu dekat dan mengganggu konsentrasi doanya. Para wanita umumnya tidak diizinkan melewati dinding tersebut. Santo Simeon Stylites tua tutup usia 2 September 459. Jasadnya ditemukan oleh seorang pengikutnya dalam posisi sedang berdoa. Ia kemudian dikuburkan tidak jauh dari pilar pertapaannya. Upacara pemakamannya dipimpin oleh Patriark Antioquia, Martirios, dan dihadiri oleh ribuan orang umat. Arti nama Simon yang berarti dia telah mendengar. Santo Simeon Stylites tua, doakanlah.